Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Rahmawati dengan NIM 0541377711. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang term dan juga sesat pikir atau logical fallacy. Term dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, term berdasarkan konotasi. Contohnya, konotasi lingkungan hakikat. Term ini merujuk pada kata-kata atau frasa yang memiliki makna terkait dengan objek fisik ataupun nyata. Contohnya adalah buku, pulpen, atau komputer. Konotasi ini terkait dengan lingkungan hakikat karena objek-objek tersebut dapat diamati dan dirasakan secara langsung. Untuk yang kedua, contoh konotasi lingkungan sifat. Term ini lebih mengacu pada kata-kata atau frasa yang lebih kepada atribut atau karakteristik objek, baik fisik maupun abstrak. Contohnya adalah indah, cerdas, atau cepat. Konotasi ini terkait dengan lingkungan sifat karena menggambarkan sifat atau karakteristik dari objek ataupun konsep. Untuk jenis term yang kedua, yaitu term berdasarkan denotasi. Contohnya, denotasi khusus. Term ini merujuk pada kata-kata atau frasa yang menunjukkan objek ataupun konsep secara spesifik dan terperinci. Contohnya adalah mobil merah, rumah besar di pinggir pantai, atau buku pelajaran matematika kelas 10. Denotasi khusus memberikan informasi tambahan tentang objek ataupun konsep yang ditunjuk. Contoh yang kedua, denotasi umum. Term ini lebih mengacu pada kata-kata atau frasa yang merujuk pada objek atau konsep secara umum atau tidak terperinci. Contohnya adalah kendaraan, tempat tinggal, atau buku pelajaran. Denotasi umum memberikan gambaran luas tentang objek ataupun konsep yang ditunjuk. Untuk jenis term yang ketiga ialah term berdasarkan predikamen dan predikabel. Predikamen ialah term ini lebih menunjukkan pada kata-kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan atau kondisi suatu objek. Contohnya adalah berada di ruang tamu, berwarna merah, ataupun berukuran besar. Sedangkan predikabel, term ini lebih mengacu pada kata-kata atau frasa yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Contohnya adalah berarti dan menyatakan. Predikabel ini lebih membantu dalam menyusun kalimat untuk menyampaikan informasi ataupun sebuah gagasan. Untuk materi yang kedua, logical fallacy atau sesat pikir, ialah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak benar. Logical fallacy sendiri terbagi menjadi 3. Untuk jenis logical fallacy yang pertama, sesat pikir formal. Contohnya, semua binatang yang bisa terbang adalah binatang bersayap. Elang adalah binatang yang bisa terbang. Jadi, binatang bersayap adalah elang. Kesalahan di atas merupakan penalaran formal karena kesimpulan yang ditarik dan tidak valid berdasarkan premis yang diberikan. Meskipun elang adalah binatang bersayap dan bisa terbang, tidak semua binatang bersayap adalah elang. Ada banyak spesies lain yang juga bisa terbang. Untuk jenis logical fallacy yang kedua, yaitu sesat pikir verbal. Contohnya, semua yang bisa terbang pasti bersayap. Perasaan ini bisa terbang, jadi perasaan ini pasti bersayap. Contoh di atas merupakan kesalahan dalam penalaran verbal karena terjadi kekeliruan dan penggunaan kata-kata. Istilah terbang memiliki makna ganda yang mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid. Dalam konteks ini, terbang bisa merujuk pada kemampuan fisik untuk terbang atau bisa juga merujuk pada perasaan yang tinggi atau euforia. Untuk jenis logical fallacy yang ketiga, sesat pikir material. Contoh, semua binatang bersayap bisa terbang. Ayam adalah binatang bersayap, jadi ayam bisa terbang. Contoh kesalahan di atas dalam penalaran material karena kesimpulan yang ditarik tidak valid berdasarkan premis yang salah. Premis mayor, contohnya semua binatang bersayap bisa terbang. Tidak benar, karena ada banyak spesies binatang bersayap yang tidak bisa terbang, seperti ayam. Oleh karena itu, kesimpulan diambil dari premis yang salah juga akan menjadi tidak benar. Untuk menghindari kesalahan dalam penalaran atau logical fallacies, penting untuk memeriksa dan memvalidasi premis yang digunakan dalam argumen serta menggunakan penalaran yang rasional dan logis. Selain itu, terus berlatih dan meningkatkan pemahaman tentang logika dan penalaran juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghindari kesalahan secara logis. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya untuk tugas 1 mata kuliah logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.